Assalamualaikum. Waalaikumsalam. 12 IPA 6 ya. Jadi sebelum kita mulai ke pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Silakan untuk KM-nya dipimpin berdoa terlebih dahulu. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa di dalam hati. Membaca doa dimulai. Bismillah. Membaca doa tidak pernah selesai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Hari ini tanggal 12 Oktober ya. Ada yang tidak hadir? Siapa yang hadir? Andika kemana? Sakit. Andika sakit. Siapa lagi? Sudah hanya Andika saja. Oke, sakit. Mudah-mudahan Andikanya segera sembuh ya. Oke. Baru hari ini nggak sekolahnya? Dari kemarin. Oke. Mudah-mudahan cepat sembuh dan kalian yang sehat selalu jaga kesehatan ya. Oke. Supaya bisa belajar optimal. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai materi baru sebetulnya. Tapi sebelum ke materi baru, Bapak perlu bertanya kepada kalian. Di sini ada yang pernah ikut dalam pemilihan umum? Pernah? Apa? Lang? Pemilihan RW. RW, oke. Apa lagi? Terus nonton pemilu dulu, Pak. Nonton pemilu, oke. Sebetulnya pemilu ada pemilihan umum ya? Iya. 2019 dulu pernah ada pemilu nih ya. Oke. Pemilihan apa? Presiden. Kita ngomongin presiden. Ngomongin yang namanya negara. Kalau bentuk negara kita apa sih? Republik atau bentuk negaranya? Apa itu NKRI? Negara Kesatuan. Nah, berarti bentuknya apa? Kesatuan. Kesatuan. Bentuk negaranya adalah kesatuan. Kalau sistem pemerintahannya Demokrat. ada dua sistem pemerintahan. Yang pertama ada presidensial dan juga ada parlementer. Oke, dulu di PKN juga pernah belajar ya. Ada parlementer, ada presidensial. Apa bedanya? Apa bedanya? Presidensial sama parlementer. Acungkan tangan dulu. Oke, Dil, boleh, Dil? Iya. Wih, kalau salah maaf ya, Kak. Gak apa-apa. Ini sekemenangan saya aja. Iya. Kalau presidensial itu yang turun tangannya itu presidennya. Jadi lebih banyak kerja itu presidennya. Kalau parlementer itu dibantu sama bidang-bidang yang lainnya. Ada yang lain? Bedanya parlementer sama presidensial. Boleh? Sedikit sama sih. Hmm. Untuk yang presidensial itu mungkin pekerjaannya dilakukan oleh dua pihak, tapi lebih fokuskan pada presiden. Pada parlementer itu sebaliknya ke pihak parlemen seperti MK seperti itu dan lain-lain. Oke, di sini bagus jawabannya, bagus dari Dila, kemudian dari Pak Jelur juga bagus jawabannya. Nah, yang membedakan sebetulnya kita lihat dari awal, parlementer. Berarti isinya adalah parlemen. Parlemen itu siapa sih? Menteri-menteri, apa lagi? Kabinet. Kalau sekarang itu yang namanya parlemen itu ada DPR, ada MPR, ada DPD juga. Itu disebut yang namanya parlemen. Berarti siapa yang bertugas menjadi kepala pemerintahan ketika parlementer? Yaitu Perdana Menteri. Bagus, berarti Perdana Menteri. Beda dengan presidensial, yaitu presiden. Nah, muncul lagi pertanyaan, ketika bentuk pemerintahannya parlementer, presidennya sebagai apa? Simbol negara. Hanya sebagai simbol negara saja. Tepuk tangan dulu. Oke. Sudah ada gambaran ya? Mana parlementer, mana presidensial. Kenapa kok Bapak nanya kayak gitu? Karena hari ini kita bakal belajar mengenai demokrasi liberal. Oke, sebelum ke materi, alangkah lebih baiknya kita lihat dulu
Apa sih yang harus kalian lakukan ya sebelumnya? Oke. Ini ada kehidupan politik dan ekonomi bangsa Indonesia pada masa demokrasi liberal. Ini materi yang umumnya. Ini yang materi yang besarnya. Tapi kita fokuskan nanti munculnya berbagai kabinet. Ada berapa kabinet yang kalian tahu? 7. Yang pertama, Kabinet Nasir. Sukiman. Kemudian ada Wilopo. Ali Sastro Amijoyo, Burhanuddin Harahap, Juanda. Sebelum Juanda ada dulu Ali Sastro Amijoyo 2. Oke, kita lihat dulu. Ini judul besarnya yang hari ini kita akan pelajari. Nah, ini kompetensi dasarnya yaitu menganalisis perkembangan kehidupan politik dan ekonomi bangsa Indonesia pada masa awal kemerdekaan sampai dengan demokrasi liberal. Yang kita bahas adalah demokrasi liberal. Kemudian berikutnya merekonstruksi perkembangan kehidupan politik dan ekonomi bangsa Indonesia pada masa awal kemerdekaan sampai masa demokrasi liberal dan menyajikannya dalam bentuk laporan tertulis. Jadi nanti kalian sambil menuliskan resume-resume pentingnya atau poin-poin pentingnya ya. Yang Pak jelaskan, yang didiskusikan nanti tuliskan dalam bentuk resume. Hanya catatan kecil saja. Oke, semuanya harus membuat resume. Tuh. Kemudian tujuan ya pembelajaran yang ingin dicapai. Yang pertama, kalian atau peserta didik dapat menganalisis kehidupan politik dan ekonomi bangsa Indonesia pada masa demokrasi liberal. Yang kedua, peserta didik dapat menganalisis program kerja. Berarti setiap kabinet itu memiliki program kerja. Ada yang sama nggak? Ada yang sama. Kenapa sama? Belum terlaksana. Bagus. Oke. Nanti kita analisa program kerja kabinet yang terlaksana dan tidak terlaksana pada masa demokrasi liberal. Nah, oke. Berikutnya, peserta didik dapat membandingkan program-program kerja tiap kabinet pada masa demokrasi liberal. Oke. Yang keempat, peserta didik dapat menganalisis penyebab berakhirnya kabinet-kabinet pada masa demokrasi liberal. Ingat ya, periode demokrasi liberal itu kapan dimulainya? 1950 sampai dengan 1959. 59. Ada berapa tahun? 9. Ada 9 tahun. Kabinet yang berdirinya ada 7 kabinet. Rata-rata berapa tahun? Ada yang 1,5 tahun. Bahkan sebetulnya kebanyakan kurang dari 1 tahun. Itu adalah ketika demokrasi liberal. Oke. Kemudian peserta didik dapat menguraikan hasil penelitian tentang perkembangan kehidupan politik dan ekonomi bangsa Indonesia pada masa demokrasi liberal dalam bentuk resume yang tadi sudah Pak katakan ya. Kemudian yang terakhir, peserta didik dapat menyajikan hasil rekonstruksi perkembangan ekonomi dan juga politik bangsa Indonesia pada masa demokrasi liberal dalam bentuk lisan. Jadi nanti ada yang menjelaskan ya. Apa yang dijelaskannya nanti Bapak akan kasih sesuatu buat kalian. Ya. Oke, dan nanti kelompok terbaiknya akan mendapatkan reward dari Bapak. Oke, makanya tolong nanti ketika pengerjaan LKPD-nya kerjakan dengan sangat baik ya, dengan sungguh-sungguh. Oke. Kita lihat dulu ini tokoh-tokohnya. Oke, sebelum dilihat. Oh. Sebelumnya dulu. Ini siapa? Ada kabinet pertama yaitu Muhammad Nasir atau M. Nasir. Yang kedua, ini siapa? Sukiman. Oke. Kemudian ada, oh ini ada tulisannya. Ada Wilopo, ada tulisannya nih. Berikutnya siapa lagi? Ali Sastro Amijoyo. Kemudian Burhanuddin Harahap. Juanda. Di sini ada 2 kali ya. Ada Ali Sastro Amijoyo 1, Ali Sastro Amijoyo 2. Karena pada masa Ali Sastro Amijoyo 1 berarti mengalami keberhasilan sehingga nanti berikutnya dipilih lagi menjadi Perdana
Menteri. Oke, ini tokoh-tokoh dari demokrasi liberal. Oke, sebelum kalian berdiskusi, hari ini kita akan berkelompok. Kelompoknya dibagi menjadi 7 kelompok. Ya, sesuai dengan yang kemarin. 7 ya, 7 kelompok ya. 7 kelompok di sini sudah berkumpul kelompoknya? Sudah, oke. Perwakilan kelompoknya silahkan ke depan. Ini mah di sini nggak usah. Perwakilan kelompoknya Udah ada. Oke, jadi dikirim sendiri. dipelajari dulu aja. Silakan. Ini 2, 3, iya 4, 5, 6, 7. Pas. Oke. Dilihat dulu LKPD-nya. Semuanya sama. Kelompok 1. Berarti kemarin yang membahas mengenai kelompok 1 kemarin. PKI Madiun siapa? PKI Madiun. Kelompok 1 berarti yang membahas mengenai kabinet Natsir. Kelompok 2. Mana yang 2? Yang dari TI kemarin? Oke, kelompok 2 berarti yang membahas mengenai kabinet Sukiman. Kelompok 3. Kelompok 3. Apra. Ini kelompok 3 berarti bahas mengenai Wilopo. Kelompok 4. RMS. Berarti tentang apa? Ali Sastro Amijoyo. 1. Kelompok 5. Kelompok 5. G13 PKI kelompok 7. Kelompok 5. Andi Ajis mana? Andi Ajis membahas mengenai Burhanuddin Harahap. Oke. Kemudian apa lagi yang belum? PRRI kelompok 6 berarti bahas mengenai Ali Sastro Amijoyo 2. Yang terakhir berarti bahas mengenai Juanda. Oke. Di sini aku jelaskan dulu mengenai peraturannya. Lihat dulu ya halaman pertamanya. Di situ ada petunjuk. Sudah dibuat kelompoknya. Kemudian tuliskan nama anggota kelompoknya dulu. Nama kelompoknya berarti nama kabinetnya ya. Oke. Kemudian anggota kelompoknya silakan dituliskan. Kemudian berikutnya lihat lembar keduanya. Lembar keduanya ada sejarah kabinet. Berarti berhubungan dengan Kabinet. awal didirikan kabinetnya, kemudian siapa perdana menterinya, tuliskan di situ. Ya. Kabinet Wilopo misalnya. Oke. Sejarahnya berarti sama berakhirnya ya. Jadi kapan dimulainya, periode masa jabatannya sama berakhirnya saja. 3 poin itu. Periode jabatannya. Ya. Waktu menjabatnya. Kemudian di bawahnya ada program yang terlaksana atau program kerja yang terlaksana dan program kerja yang tidak terlaksana. Oke, sekarang silahkan. Ada tanyakan dulu nggak? Paham nggak dengan LKPD-nya? Boleh? Untuk nama kelompoknya tulis Kabinet Juanda atau langsung Juanda? Kabinet Juanda saja. Makasih Bapak. Ya, apa? Sejarah kabinetnya, poin-poin yang harus adanya apa? Pertama tanggalnya, periodenya ya, waktunya, kemudian sama berakhirnya. Kan kalau namanya udah jelas ya, kabinet siapa ini? Nasir. Kabinet Natsir, periodenya dari tanggal berapa, tahun berapa, sampai dengan kapan. Kemudian faktor penyebab kemundurannya, ya, itu aja. Nah sekarang silakan bagi-bagi tugasnya. Ada yang kebagian cari sejarahnya, ada yang kebagian program kerjanya. Oke? Sudah dipahami? Waktunya hanya 25 menit saja. Oke. Dimulai dari sekarang ya. Siap, Pak. Oh iya. Kartunya. Ini berapa orang? 4, 5. Oke. Iya. Cuman program yang sukses sama yang gagal aja kan? Iya. Nggak, cuma nggak kemunduran enggak. Kemudian ada kan di sini. Setiap di sejarah Hmm.
Yang belum kebagian kartunya, tolong kartunya gunakan dengan baik. Boleh. Mau yang putih juga boleh. Ini berapa? 4. 1, 2, 3, 4. Jak berapa Jak? Ada 6 orang? Iya, Pak. 2, 3. Oke, ya. Ini berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5. Ini udah belum, Jo? Kamu program jaga yang tidak terlaksana. Kurang 1, boleh. Ini udah belum sih? Wah, ini dulu. Kebagian. Berarti 5 ya? Iya. Iya. Sebentar. 1 aja. Nggak bisa. Pokoknya ini harus dibagi jadi 5. Siap. Ini aja Bapak potong bisa kok. Boleh? Ini enggak. Ini sama aku. Boleh, sok. 2. Oh, ini boleh. Itu berdua aja. Nah. Boleh nih. Bantuin potongnya. Waktunya 25 menit. Kartunya nanti untuk berbicara. Setiap kartu itu hanya 1 orang 1 kartu. Waktu bicaranya untuk presentasi hanya 4 menit ya. Kartunya boleh digunakan buat bertanya juga. Silahkan. Boleh ambil aja. 2 kali ya. Iya, sama tidak terlaksana. Pak, tidak terlaksana sama gagal sama kan? Sama. Karena aku nggak nulis ya karena ini Handphonenya boleh digunakan, buku paketnya boleh digunakan. Modulnya udah Bapak share. Ya. Tinggal dibaca saja. Oh iya nih. Hasil di sini ada yang beda tanggal Pak. Apanya? Di modul Bapaman 31 Juli Pak. Iya. Di Wiki sama yang dia ini 1 Agustus. Dibentuknya Iya. kabinet. Ada 1 Juli pertama. Lihatnya yang di modul ya. Baca apa juga? Baca apa? Undang-undang yang berhubungan dengan kabinet mana? Kabinet mana? Juga kabinet apa? Ali Sastro. 1, 2, bentar. 1. Ya. ini ada masa baktinya 22 Agustus. Yang dia sejarahnya dibuat poin-poin aja atau Poinnya aja. Poin aja. Ya. Jadi dari kapan sampai kapan, kemudian kenapa berakhirnya gitu aja. Ya. Ya. Sudah ada? Jak kebagian apa Jak tugasnya Jak? Dari program yang nggak terlaksana apa soalnya yang terlaksana udah ada. Itu udah ada. Tinggal dipindahkan berarti ya. Ada ya, tinggal dipindahin semuanya Pak. Per poin saja ya.
Sudah lengkap? Sudah gua tinggal proker. Jadi Tinggal program kerjanya ya. bagian KMB kaknya gede KMP semua itu KP-nya itu. gede Kak Gak ada. Jadi bawa. Kemarin program kerjanya secara keseluruhan atau terlaksana? Yang terlaksana, kamu yang tidak terlaksana. MK Ya, konferensi meja bundar. Gak ada. Jadi bawa. Kemarin program kerjanya secara keseluruhan atau terlaksana? Yang terlaksana, kamu yang tidak terlaksana.
Yang bawa buku paket juga boleh digunakan. Ya, buku paketnya udah ada kan ya? Kalian punya? Yang PDF-nya kan? Iya. Jul, kebagian apa Jul? Bagian nanya Pak. Bagian nanya. Oke, boleh. Yang punya pertanyaan juga boleh dituliskan ya di buku catatannya. Nanti ada kesempatan untuk bertanya. Apa lagi? Kalau yang habis pilopa itu kan kalau yang terlaksana sama tidak terlaksana itu tidak tertentukan, cuman pencapaian sama kegagalannya Sama. sama Pencapaian itu adalah yang berhasil. sama tadi. Sama. Program terpukul ya. Pencapaiannya ini Yang tidak tercapai berarti yang tidak terlaksana. Yang tidak terlaksana. tapi ini juga Iya. Jadi prestasi tercapai berarti itu program yang terlaksana. tapi Amerika Serikat dia udah membeli kepentingan luar negeri dan melanggar politik bebas aktif. Apa? Ada nggak terlaksana semua? Nggak ada. Ada yang tidak terlaksananya. Kecuali satu kabinet. Yaitu ini betul apa? Ali Sastroamidjojo. Yang berhasil diantaranya adalah Burhanuddin Harahap. Mana Burhanuddin? Oh ini. Hampir sebagian besar terlaksana ya? Iya. Karena lihat berakhirnya. Kenapa kok berakhir? Pas pemilu selesai, tugasnya dianggap selesai. Karena sudah menyelesaikan tugasnya. Kalau yang lain-lain? Belum. Iya. Yang lain mah gagal. Yang lain gagal. Kenapa gagal, Lang? Kalau Wilopo itu gara-gara apa tuh? Tadi Siapa? Tanjung Morawa. Ada peristiwa Tanjung Morawa. Nanti juga Lang bisa jelaskan ya ke teman-temannya. Bagus lah. Ya, Kerja ini kan yang kelaksana dijelasin lagi nggak usah. Nggak usah. Langsung poin-poin aja. Poinnya aja. Siap. Kasih. Ya. Karena nanti Pak Is ke depannya Is ya. Menjelaskan berarti ya. Ya, Siapa aja sih yang punya kartu? Mana tuh Wilopo itu? Kenapa Julur? Impor aku Yang paling banyak kabinet apa tadi? Menyusun peraturannya. Apa? Pemerintahnya yang Udah. paling panjang. Menyusun peraturan udah. Coba lihat, dibaca di modulnya ya. Mana yang paling panjang? Yaitu Ali Sastro Amidjojo ke 1. Boleh dong. Iya. Ya gitu aja. Cukup. Ada periodenya, ada faktor kemundurannya, udah cukup gitu aja. Tinggal program kerjanya. Ya. Dilihatnya kayak cuma Kenapa? jadi kayak bertanya majuan soalnya ini dari April ke Juli ini kerjakan Tahu, lihat tahunnya. satu kan 53, 55, 3, 45 atau 3 oh ya 3 tahun. Ya. Oh ya 3 Kalau tanggalnya mah, kalau bulannya mah iya. oh ya Tahunnya. Gadgetnya boleh dipakai tapi tidak boleh buka medsos ya.
Pak Delite nama Daerah. Kan ini Wilopo tuh berhasil menekan pengeluaran pemerintah. Cuma di sini tidak tercapai krisis ekonomi. Gimana ceritanya? Menekan pengeluarannya. Tapi kan secara keseluruhan ekonominya masih terjadi krisis kan. Yang besarnya umumnya masih terjadi krisisnya sebetulnya. Ya. Dia berhasil Masih menekan dari sebelumnya. Walaupun masih tapi lebih baik dibandingkan dengan sebelumnya. masuk ke ini enggak? Dimasukkan aja. Dosukan aja boleh. Mana tadi yang mau nanya? Apa? Buat yang program kerja yang tidak terlaksana nggak ada Pak. Adanya juga alasan kegagalannya. Gagalnya kenapa? Kecewanya Nah, ini. pemerintah daerah, KPD pemerintah pusat. Munculnya sentimen Cina. Terus munculnya gerakan separatis. Ini kabinet apa? Ali 2 ada sebetulnya diantaranya ada berhubungan dengan Irian Barat kan itu juga ada. Ya, ini yang memperjuangkan masalah Irian Barat. Iya kan itu juga. Ini kan program kerjanya ya. Ini yang ini keseluruhan. Ya ini keseluruhan. Irian Barat kan nggak berhasil. Iya cuma sedikit. Makanya yang gagalnya banyak sebetulnya makanya diturunkan. Oh, berarti memperjuangkan masalah Irian Barat itu. Kamu sudah sana. Waktunya tinggal 10 menit lagi. Cari program kerja sama ilmu Ini kan terus di buku catatan aja. Udah ada Pak, cuman Kemana lagi aja? Yang di GC ya? ya. Boleh. Yang Morawa itu Sumatera Timur atau Sumatera Utara? Sumatera Utara. Sumatera Timur. Timur. Dulu zaman RIS ada negara Sumatera Timur. Kalau sekarang Jadi bentar, kalau negaranya lihat dulu. perkebunan di Sumatera Kalau sekarang mah Sumateranya Sumatera Utara. di rumah. Iya negara Sumatera Timur. Oh, jelasin aja maksudnya. Iya. Di sini boleh, Pak? Nah, sekarang menjadi Sumatera. Nah gitu aja nanti aja di penjelasannya aja. Enggak, nih udah aku ini. ciriin ya. Dulu mah negara Kan zaman RIS ada negara-negara bagian ya. Oh yang Ada berapa? itu. Ada 7. Kalau 3 mah yang renpil. Ini mah KMB. Delhi. Nah awalnya perkebunan apa untuk contoh untuk masyarakat untuk contoh coba ya penulian pertanian ekosistem itu mulai PKI aja ya. Selesai. Bus. Selesai. Terus edit lagi. Poin-poinnya aja ya. Oke.
Silahkan dipersiapkan. Waalaikumsalam. Provinsialisme itu apa? Jadi dia berprovinsi. Gimana kata-katanya? Adanya sikap provinsialisme. Jadi kedaerahan, mementingkan daerahnya, Provinsi. mementingkan provinsinya. Jadi kita harus tahu yang Tanjung. Itu berhubungan dengan PKI. Tanjung Merawa dalam peristiwa Gimana cobalah? bentrokan Coba aku mau terjadi kerusuhan antara aparat kepolisian dengan para petani ilegal. Sedikit tanah sekitar Delhi. Nah, awalnya Pak Wilopo ini ingin mengadakan perkebunan untuk contoh ke masyarakat, untuk mencontoh kan melihat petani liar yang tadi didukung oleh PKS. Terus Wilopo mengadakan suatu Pasca deklarasi Juanda, perairan Indonesia bertambah. Poin-poin aja ya, poin-poinnya aja. Udah selesai? Bagus. Udah selesai? Bagus. Oke, dikit lagi. Bagus. Ya. Poin-poinnya aja ya. Silahkan dipersiapkan pokoknya mas, siapa yang menjelaskannya. Nah ini yang kegagalan Alisa soal menjual satu mah pas baca-baca mah nggak ada banyak karena konflik seorang kayak konflik internalnya baik TNI NU yang mundur jadi menarik para menteri dari kabinet DITI sama konflik internal TNI dengan Iya, kan menyelesaikan ITI kan juga kegagalan sama. Oh berarti ini kegagalan bukan yang seperti ini. Ini kalau ini kan berakhirnya nih, yang konflik sama PNI sama NU mah. Nah kalau DITI mah itu berhubungan dengan penyelesaiannya, berarti gagal. Harusnya kan Ali Sastro itu menyelesaikan pemberontakan ITI, tapi mengalami kegagalan, nggak berhasil. Iya. Cuma DITI aja tuh. Soalnya bos nyari nggak ada. Lihat waktunya, rentang waktunya. Saat itu kan DITI yang munculnya. Oke, 5 menit lagi ya. Presiden Juanda dikenal dengan istilah zakat kabinet. Nah, apa penjelasan dari zakat kabinet itu? Nanti gue tanyain dia. Mosi itu apa ya? Mosi tidak percaya. Jadi iya, maksudnya pasti mosi tidak percaya. Pandangan lah, mosi itu. Pandangan. Pandangan tidak percaya. Jadi Mempermalukan sebuah pemerintahan. Jadi ada ketidakpercayaan. Banyaknya emosi, hampir tiap kabinet adalah emosi. jadi diturunkan. Alasannya emosi tidak percaya kebanyakan. Padahal kepentingan. Iya. Semuanya itu ada satu program kerja yang sama kayak pembebasan Irian Barat. Salah satunya di sini pasti bisa. Bisa lah sama. Oke, sambil menunggu teman-temannya yang belum selesai, ada yang tanyakan dulu nggak? Yang masih penasaran boleh yang punya pertanyaan? Acungkan tangan dulu, kartunya dipakai. Ya boleh yang mau nanya. Tadi kan ada berapa yang mau nanya? Boleh? Apa aja silahkan. Yang penting tentang kabinet pada masa demokrasi liberal. Oke, yang belakang dulu ya. Kartunya. Punten. Oke. Pertanyaannya apa?
Iya. Yang lainnya sebentar dulu ya, didengarkan dulu pertanyaan. Bagaimana kondisi ekonomi pada saat Pada masa kabinet Natsir. Siapa yang menjelaskan kabinet Natsir? Ini. Nanya yang berbeda dari kelompok kalian. Oke, atau yang tidak dipahaminya. Itu kan nanti kalian jelaskan ya. Peristiwa Tanjung Merawa. Kalau ekonomi secara keseluruhan pasti masih krisis karena yang paling awal kan ya. Tapi itu tugas kalian nanti yang menjelaskannya. Iya, harus ada. Suasin dulu tadi. Boleh? Yang jakan tadi. Belum. Ini bebasnya apa tentang demokrasi liberal? Boleh Bian? Iya boleh nanya. Izin bertanya tentang kabinet Ali Sastroamidjojo. Jadi Kartunya sini dulu. Terima kasih Bapak. Ya. Nah, jadi pertanyaan saya itu tentang mengenai kabinet Ali Sastroamidjojo pertama. Ya, jadi mengapa kabinet Ali terpaksa menyerahkan mandatnya atau kewenangannya kepada presiden? Nanti dibahas sama Ali Sastro mana? Ali Sastroamidjojo. Nanti dibahas. Oke, nanti itu ada dibahas. Tidak berhubungan dengan kemunduran karena ada yang membahasnya. Tidak berhubungan dengan program kerjanya. Soalnya nanti dibahas. Tadi ada yang boleh? Soal? Nggak berhubungan dengan, nggak terlalu berhubungan. Iya, apa? Masih liberal. Sebentar ya. Kalau misalkan masih relevan nggak sih kalau misalkan saat ini masih diterapkan sistem demokrasi liberal gitu Pak? Oke, pertanyaannya bagus. Demokrasi liberal masih relevan nggak jika dilaksanakan hari ini? Ada yang mau jawab? Ada yang mau jawab? Kira-kira pendapatnya relevan nggak sih? Masih relevan, Pak. Oke, Jak. Gimana, Jak? Masih relevan, Pak. Tapi tergantung yang megangnya juga, Pak. Kenapa relevannya? Alasannya apa, Jak? Alasannya karena sekarang tuh wawasannya juga udah pada banyak karena belajar dari kesalahan demokrasi liberal yang sebelumnya. Terus ya itu tadi, Pak. Oke, tepuk tangan dulu buat Ojak jawabannya. Oke. Katanya masih relevan. Ada lagi nggak? Saya mau nanya Pak. Siapa dulu nih? Boleh, Dil. Kartunya sini dulu. Oh iya, sini. Lu lagi buang-buang kartu ya ini. Oke, Dil. Terima kasih Bapak atas waktunya. Saya Nurfadila izin menjawab. Menurut saya tidak cocok. Kenapa? Karena demokrasi liberal itu lebih mengutamakan pribadinya kan. Jadi kayak lebih mengutamakan usaha kepentingan pribadi terus mendukung sepenuhnya usaha pribadi juga. Sedangkan kan kita itu di zaman era global ini sudah banyak perubahan. Gitu, Pak. Jadi tidak sesuai? Ya. Oke, tepuk tangan dulu. Ada dua ya, ada yang sesuai, ada yang tidak. Terakhir deh, dari Jul, boleh Jul? Tengah-tengah, bisa tengah-tengah ya Jul ya? Ya. Boleh, kertas Jul. Ya, perkenalkan nama saya Jadi Biasa. Jadi Ya. ya, menurut saya demokrasi liberal hampir sama seperti Ojek itu cocok untuk saat ini. Kenapa? Karena setahu saya sekarang kan udah wawasannya benar, udah luas wawasannya dari individu juga udah pada ini open minded lah sama gitu. Terus menurut saya bila masih benar dengan peraturan yang ketat oleh pemerintah itu tidak bagus juga. Kenapa? Karena menurut saya hampir zaman sekarang itu malah pemerintah itu gak semuanya baik gitu kan. Makanya kalau misalkan keketatan hukum diruncingkan kepada masyarakat itu sangat tidak adil juga gitu kan. Makanya demokrasi liberal itu masih cocok, malahan makin kesini makin cocok gitu kan. Menurut saya itu aja sih Pak. Oke, tepuk tangan dulu yang sudah berpendapat. Kalau kita ngomongin cocok atau nggak cocok, ini berbicara mengenai history ya. Jika sejarah hari ini berbeda, jika saat itu kita tidak pernah ada yang namanya demokrasi terpimpin, karena yang menggantikan demokrasi liberal adalah demokrasi terpimpin. Oke, yang masih baca handphonenya disimpan dulu ya. Oke, nah kita lihat dulu dari awal. Jadi Bapak kepikiran untuk menjelaskan mengelatar belakang munculnya demokrasi liberal. Kita ngomongin 1950 sampai dengan tahun 59. 1950 ini adalah awal berlakunya yang namanya demokrasi liberal.
Tanggal berapa mulai kita melaksanakan demokrasi liberal? 17 Agustus 1950 sampai dengan tahun 1959. Tanggal berapa? Berhubungan dengan Dekret Presiden. Tanggal berapa? Tanggal 5 Juli tahun 1959. Oke. Nah, ini berhubungan dengan apa? Berhubungan dengan dibubarkannya Republik Indonesia Serikat. 2 minggu yang lalu kita bahas mengenai yang namanya apa? Munculnya Republik Indonesia Serikat berhubungan dengan disintegrasi. Ya, disintegrasi. Usia RIS ini sebetulnya ataupun asal RIS ini berasal dari yang namanya sebuah perjanjian, yaitu perjanjian atau perundingan KMB. Apa itu KMB? Konferensi meja bundar. Isinya ada beberapa. Intinya yaitu menghasilkan yang namanya RIS. Jadi Belanda itu mengakui kedaulatan bangsa Indonesia karena dari awal Belanda tidak pernah mengakui kemerdekaan Indonesia. Nah, Belanda mau mengakui setelah adanya KMB, tapi ternyata yang diakuinya kedaulatan dalam bentuk serikat. Apa itu serikat? Amerika. Oke, ada negara-negara bagiannya. Jadi, hasil dari KMB ini menghasilkan yang namanya RIS, yang menghasilkan ada 7 negara bagian. Di antaranya Sumatera Timur. Tadi ada negara Pasundan, ada negara Madura, kemudian ada Sumatera Utara. Oke. Kemudian ada Republik Indonesia. Ada 7 negara bagian. Tapi ternyata ketika kita berbentuknya RIS, ini tidak begitu lama. Dari Desember sampai dengan bulan Agustus. Tepatnya tanggal 17 Agustus, hanya sekitar 8 bulan. Kita dalam bentuk yang namanya Republik Indonesia Serikat. Yang jadi pertanyaan, mengapa? Kenapa masyarakat menuntut agar RIS ini dibubarkan? Datangnya bukan hanya dari pemerintah, tapi dari rakyat. Kenapa? Gak mau terbagi-bagi, baguslah. Jadi intinya, masyarakat Indonesia tidak mau terbagi-bagi dalam negara bagian. Karena tiap negara pasti punya apa? Punya pemimpin. Punya apa lagi? Punya peraturan, punya tentara, punya program kerjanya. Nah, ini yang nanti mengganggu stabilitas. Mungkin tadi kata Ojak sama Jul, dulu kan Pak pengetahuannya belum terlalu banyak. Kalau hari ini mungkin aja bisa berbeda. Tapi saat itu, kenapa kok gagal yang namanya serikat ini? Kemudian akibat ada tuntutan dari masyarakat. Bahwa masyarakat ingin bersatu, tidak lagi mau berpisah-pisah. Karena apa? Mereka menyadari ini adalah siasat dari siapa? Belanda. Dari Belanda. Oke, ini kemudian RIS ini dibubarkan. Akhirnya muncul yang namanya demokrasi liberal. Berasal dari 2 kata. Demokrasi dan liberal. Biasanya kalau kita menyingkatnya dengan Demlib. Demokrasi liberal. Demokrasi berasal dari 2 kata. Demos dan bahasa apa itu? Bahasa Yunani. Demos artinya rakyat, kratos pemerintahan, liberal kebebasan. Jadi pemerintahan rakyat yang bebas, betul. Semua pemerintahan berpusat pada rakyat. Itu demokrasi liberal. Tapi nanti muncul lagi berbagai permasalahan. Kenapa ganti lagi? Masih cocok. Kenapa tidak cocoknya? Banyak permasalahan. Apa masalahnya, Lik? Tiap kabinet ada
tiap kabinet mempunyai masalahnya. Hmm. Terus akan juga memiliki sifat kedaerahan, Pak. Sifat kedaerahan, oke bagus. Yang jadi persoalan adalah silih bergantinya kabinet dengan berbagai persoalan ya. Dan Soekarno mengatakan, ternyata demokrasi liberal juga tidak cocok untuk negara kita. Makanya muncul gagasan untuk membuat sebuah demokrasi yang baru. Negara baru, jalan baru. Yang disebut dengan? Demokrasi. Betul, Bian. Demokrasi terpimpin. Oke, yang nanti akan kita pelajari. Nah, ini awalnya adalah berhubungan dengan dekret Presiden 5 Juli yang nanti menandai awal mula munculnya demokrasi terpimpin. Oke, sekarang waktunya kalian mempresentasikan apa yang sudah kalian kerjakan. Perwakilannya satu orang, silakan semuanya ke depan. Jadi kita paralel langsung dijelaskan sama kalian. Oke, silakan. Di depan ya, dari 1, 2 berurutan. Oke, silakan. 1, 2, 3, 4 sampai 7 sebelah sini. Oke, silakan. Ini kelompok berapa? 3. Oke. Satunya mana? Nasir, mana Nasir? Kelompok apa? 5. Oke. Mana yang Nasir? Nasir. Oh ini. Oke, suasana Nasir di ujung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, sudah. Mau siapa dulu yang duluan? Boleh menjelaskan? Nasir. Oke, dari Nasir dulu aja. Kartunya diserahkan dulu. Jul, kan yang udah ya? Mana kartunya, Jul? Udah kan tadi ya? Iya. Yang lain. Oke. Kata apanya? Kartunya. Nah, oke. Kartunya. Burhan. Oke. Kartunya. Ya, tepuk tangan kiri maaf. Ya. Semuanya tolong disimak ya. Diperhatikan sambil menuliskan untuk resumenya. Kita mulai dari semuanya ya. Dari Kabinet Nasir, waktunya 4 menit, dipersilahkan. Dimulai dari sejarah kabinet. Sebutkan namanya dulu ya, perkenalkan dulu. Perkenalkan, nama saya Nadia Stefani Tegua. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah kabinet Nasir. Dimulai dari sejarah kabinet Nasir, kabinet ini dilantik pada 7 September 1950. Periodenya adalah dari 6 September 1940 sampai 21 Maret 1951, dipimpin oleh Muhammad Nasir. Penyebab kemunduran kabinet Nasir karena ketidakberhasilan menyelesaikan masalah Irian Barat dan adanya mosi tidak percaya Nasir mengembalikan mandatnya kepada presiden yang menjadi tanda berakhirnya kabinet Nasir. Adapun program yang terlaksananya, ke-1 di bidang ekonomi pada Sumitra Plan yang mengubah ekonomi kolonial ke ekonomi nasional. Kedua, menetapkan prinsip bebas aktif dalam politik luar negeri Indonesia. Ketiga, Indonesia masuk menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa. Keempat, berlangsungnya perundingan antara Indonesia Belanda untuk pertama kalinya mengenai Irian Barat. Adapun untuk program yang tidak terlaksananya, pada Sumitra Plan, pengusaha diberi bantuan kredit, tetapi bantuannya diselewengkan penggunaannya sehingga tidak mencapai sasaran. Yang kedua, dalam upaya memperjuangkan masalah Irian Barat dengan Belanda mengalami jalan buntu atau kegagalan. Lalu yang terakhir, timbul masalah keamanan dalam negeri, yaitu terjadi pemberontakan hampir di seluruh wilayah Indonesia, seperti gerakan DITI, gerakan Andi Aziz, APRA, dan RMS. Oke, lanjutkan berikutnya, silakan kelompok 2. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Nabi Fatah dari kelompok Kabinet Sukiman dengan anggota kelompok Anissa Aulia Putri, Nindya, dan Rizky, dan juga Sultan. Di sini saya akan menjelaskan tentang kebijakan pada masa demokrasi liberal, tepatnya pada sejarah Kabinet Sukiman. Di sini saya akan menjelaskan tanggal berdirinya, faktor kemundurannya, alasan berakhirnya, program yang terlaksana dan juga program yang tidak terlaksana. Yang pertama,
tanggal berdirinya Kabinet Sukiman. Kabinet Sukiman berdiri pada tanggal 27 April 1991. Kabinet ini mengutamakan skala prioritas terhadap peningkatan keamanan dan ketentraman. Yang kedua, faktor kemunduran. Faktor kemundurannya yaitu karena Kabinet Sukiman melanggar politik luar negara Indonesia yang bebas aktif karena lebih condong ke Kabinet Blok Barat atau Amerika Serikat. Yang ketiga, alasan berakhirnya yaitu karena hubungan yang kurang harmonis dengan militer. Parlemen akhirnya menjatuhkan mosi tidak percaya kepada kabinet ini dan mengembalikan mandatnya kepada Presiden Soekarno pada tanggal 3 April 1952. Program yang terlaksana: 1. Bidang keamanan, menjalankan tindakan tegas sebagai negara hukum serta memberikan jaminan keamanan dan ketentraman. 2. Bidang sosial ekonomi, mengusahakan kemakmuran rakyat secepat-cepatnya dengan memperbaharui hukum agraria supaya berpihak pada kepentingan petani serta mempercepat usaha penempatan bekas perjuangan di lapangan kerja. 3. Mempercepat persiapan penyelenggaraan pemilihan umum. Ada juga prestasi dari Kabinet Sukiman, yaitu berhasil dalam memperhatikan usaha rakyat kecil, memperhatikan kaum buruh dengan menggagas standarisasi upah minimum, memperluas akses berbagai macam sekolah, adanya tunjangan hari kerja, hari raya atau THR, serta berhasil melanjutkan program kerja dari Kabinet Natsir. Ada juga program yang tidak terlaksana, yaitu bidang politik luar negeri, yaitu memasukkan Irian Barat ke dalam wilayah Republik Indonesia secepatnya, yang tidak berhasil. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu. Oke. Berikutnya silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Galan Darmawan, perwakilan dari kelompok 3 yaitu Kabinet Wilopo. Dan adapun anggota kelompok kami, yang pertama ada Abdul Malik Asidi, Hendrido Prasetyo, Najwa Imelda, dan Sahla Najia Aulia. Oke, di sini saya akan menjelaskan sejarah Kabinet Wilopo. Kabinet Wilopo merupakan kabinet ketiga setelah pembubaran RIS, Republik Indonesia Serikat. Nah, lalu pada tanggal 1 Maret 1952, Presiden Soekarno Wilopo berhasil membuat kabinet baru dan mendapat dukungan dari PNI, Masyumi, dan PSI. Dan masa bakti Kabinet Wilopo ini dimulai dari 3 April 1952 dan berakhir pada tanggal 3 Juni 1953. Banyak permasalahan yang dihadapi, contohnya krisis ekonomi, defisit kas negara, dan meningkatnya tensi gangguan keamanan karena gerakan separatis. Lalu yang terakhir, faktor berakhirnya Kabinet Wilopo ini yaitu dianggap bersalah dalam penyelesaian permasalahan tanah perkebunan di Sumatera Timur, atau yang kita kenal peristiwa Tanjung Morawa pada tanggal 2 Juni 1953. Ya, Sumatera Timur ini kenapa disebut Sumatera Timur? Karena dulu merupakan bagian dari 7 negara bagian RIS Sumatera Timur yang sekarang adalah tepatnya di Deli, Sumatera Utara ya. Lalu adapun program yang terlaksana, yang pertama, berhasil menyusun peraturan yang menjadi landasan pemilu di Indonesia yang kemudian disahkan pada 4 April 1953 menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1953. Yang kedua ada rasionalisasi angkatan bersenjata melalui modernisasi dan pengurangan personil. Yang ketiga, menekan pengeluaran pemerintah. Lalu adapun program yang tidak terlaksana atau kegagalan yang dicapai oleh Kabinet Wilopo ini, yang pertama, masih terjadi krisis ekonomi secara keseluruhan. Yang kedua, adanya mosi tidak percaya dari Serikat Buruh Tani. Dan yang ketiga, munculnya gerakan separatisme. Dan terakhir, adanya sikap provinsialisme. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Pak Zulhaidan Azmi, perwakilan dari kelompok Siswa Joyo Pertama, dianggotai oleh Salwa Adinta, Evita Bintang, Zulrifki, dan Dela Rastina. Hari ini saya akan membahas mengenai Kabinet Ali Sastra Joyo. Sejarahnya ini, Kabinet Ali Sastra Joyo ini dibentuk pada tanggal 31 Juli 1993 sampai 12 Agustus 1955. Salah satu kabinet yang terpanjang. Yang mana aja ada yang tugas. Ini kabinet keempat yang dibentuk selama masa demokrasi ini juga. setelah Wilopo. Per orang kalau bersumber. Kabinet ini didukung oleh banyak partai pada saat pemilunya, termasuk Nahdlatul Ulama. Dipimpin oleh Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo itu sendiri, dan diwakili oleh Bung Negoro
Program yang terlaksana di sini ada satu, menjalankan politik luar negeri yang bebas dan menuju pendamaian dunia. Yang kedua, rampungnya persiapan pemilu yang diselenggarakan pada tanggal 29 September 1955. Yang ketiga, menyelesaikan pertikaian politik. Yang keempat, hubungan antara Cina dan Indonesia yang semakin membaik. Lalu yang kelima, mempercepat peninjauan kembali perjanjian konferensi meja bundar KMP dan menghapuskan perjanjian yang merugikan negara. Yang keenam, menyelenggarakan konferensi Asia Afrika pada tahun 1955. Ada beberapa program yang tidak terlaksana dari era pertama Ali Sastro Amijoyo ini. Yang pertama, tidak dapat menangani pemberontakan, banyak yang terjadi. Salah satunya adalah DITI. Yang kedua, yang seperti biasa yang dialami oleh setiap kabinet, ekonomi yang semakin terpuruk. Untuk alasan di kabinet pertama ini dikarenakan korupsi. Yang ketiga, usaha pembebasan Irian yang menghasilkan yang tidak menghasilkan apa-apa. Oke. Faktor kemunduran kabinet Sastro Amijoyo itu yang pertama adalah pergolakan di daerah yang DITI itu yang pertama. Yang kedua, tingkat korupsi memuncak. Yang ketiga, ekonomi menurun. Yang keempat, ada konflik internal antara TNI dan Partai Partai. Sekian dari kelompok saya, maaf ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan berikutnya kelompok 5, berarti ya. Silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elsa Septiani sebagai perwakilan dari kelompok Burhanuddin Harahap. Harahap. Yang beranggota Azmi Azkia, Elsa Septiani, Siti Jalpa Despita, dan Wanda Nurhidayah. Sejarah Kabinet Burhanuddin Harahap. Masa baktinya dari tanggal 12 Agustus 1955 dan berakhir pada tanggal 24 Maret 1956. Kabinet Burhanuddin Harahap ini menggantikan kabinet sebelumnya, yakni Kabinet Ali Sastro Midjojo I. Selanjutnya, faktor runtuhnya kabinet ini adalah berakhirnya pemilihan umum, yang berarti tugas dari kabinet pun sudah selesai. Selanjutnya ada program yang terlaksana. Yang pertama, mengembalikan kewibawaan moral pemerintah, kepercayaan angkatan darat dan masyarakat kepada pemerintah. Yang kedua, melaksanakan pemilihan umum menurut rencana yang sudah ditetapkan dan menggerakkan terbentuknya parlemen baru. Yang ketiga, yaitu menyelesaikan perundang-undangan desentralisasi sedapat-dapatnya dalam tahun 1955. Yang keempat, yaitu menghilangkan faktor-faktor yang menimbulkan inflasi. Dan yang kelima, memberantas korupsi. Yang keenam, memperkembangkan kerjasama Afrika Asia berdasarkan politik bebas dan aktif menuju perdamaian. Dan yang terakhir yaitu membubarkan Indonesia Belanda. Dan ada pun program yang tidak terlaksana, yaitu meneruskan perjuangan mengembalikan Irian Barat ke dalam wilayah Republik Indonesia. Sekian dari kelompok Burhanuddin Harahap. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berikutnya silakan kelompok 6. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Faisal Fatih, perwakilan dari kelompok 6 yang beranggotakan dari Logistik, Indonesia, Sofia, dan Dibantu Perwakilan Nasional. Di sini saya akan menjelaskan tentang Kabinet Ali Sastro Amijoyo II. Ali Sastro Amijoyo ya. Kabinet ini dibentuk pada tanggal 20 Maret 1956. Didukung oleh 3 partai besar, yaitu PNI, MU, dan Masyumi. Ali Sastro Amijoyo II mendapatkan mandat untuk kedua kalinya di kabinet. Kabinet ini disebut rencana pembangunan 5 tahun yang membuat program kerja dan jangka. Kabinet ini berhasil melakukan pembatasan perjanjian KLB atau konferensi meja bundar.
pada tanggal 4 Maret 1957. Dikarenakan banyak faktor kegagalan yang terjadi dalam program kerja. Nah, untuk program kerjanya yang terlaksana yang pertama yaitu berhasil membatalkan konferensi meja kerja. Yang kedua, beralihnya kepemilikan perusahaan di Belanda. Yang ketiga, kepentingan Belanda diperlakukan sesuai hukum. Adapun program yang tidak terlaksana yang pertama yaitu memperjuangkan masalah gagalan. Yang kedua, mempercepat pembentukan daerah otonomi di Indonesia. Yang ketiga, meningkatkan kesejahteraan ekonomi TNI dan guru. Keempat, menyeimbangkan APBN. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berarti yang terakhir Kabinet Juanda disilahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Yasin Banta, perwakilan dari Kabinet Juanda yang beranggotakan Kabinet Juanda, Arun Mahaputri, Nurpandela, Nurul Sayyid. Kabinet Juanda Kertawijaya ini kabinet yang dipimpin oleh Perdana Menteri Juanda Kertawijaya ini menjalankan program kerjanya mulai September 1957 hingga Juli 1959. Salah satu prestasi Kabinet Juanda yang terkenal adalah dicetuskannya Deklarasi Juanda dan berakhirnya kejatuhan Kabinet Juanda itu. Salah satu penyebabnya adalah kegagalan menghadapi pergolakan di daerah. Selanjutnya, program yang terlaksana yang pertama mengatur batas kepulauan Indonesia. Yang kedua, peraturan pemerintah dikuatkannya Undang-Undang Nomor 4 PRP tahun 1960 tentang perairan Indonesia pasca Deklarasi Juanda. Perairan Indonesia bertambah sampai 12 MGL sebelumnya 3 MGL. Yang ketiga, menjalankan Munas atau Musyawarah Nasional. Yang keempat, mencetuskan Deklarasi Juanda. Yang terakhir, membentuk Dewan Nasional. Adapun program yang tidak terlaksana atau kegagalan dari Menteri Juanda Kertawijaya. Gagal dalam mengatasi pergolakan PRRI atau Permesta serta adanya peristiwa Cikini, yaitu peristiwa percobaan pembunuhan Presiden Soekarno 30 November 1957. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk yang sudah mempresentasikan boleh kembali duduk dengan kelompoknya. Iya. Pertanyaan yang punya pertanyaan untuk masing-masing kelompok, silakan dituliskan di buku catatannya. Udah, oke, nanti kita bahas. Nah, sekarang kita ada evaluasi kelompok. Ya, tadi penjelasannya sudah bagus. Dari 7 kelompok sudah bagus penjelasannya. Sebentar dulu ya. Sudah bagus penjelasannya. Program kerjanya sudah jelas. Nah, sekarang ada kuis, tapi masih per kelompok. Kita isi teka-teki silang ya. Pernah isi belum sebelumnya? Oke. Sedikit sebetulnya. Teka-teki silangnya hanya ada 10 soal. Makanya waktunya hanya 10 menit. Kelamaan semuanya. Waktunya hanya 10 menit. Perwakilan kelompoknya boleh ke depan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, waktunya dimulai dari sekarang 10 menit. Tidak ada yang buka handphone. Handphonenya disimpan dulu. Pulpen, pensil silahkan, yang penting jelas.
Partai politik apa? Ini satu menurun, ini satu mendaftar. Tidak ada yang buka handphone ya. Ya. Pengen dilakukan Sukiman. HP-nya disimpan. Boleh dibuka aja soalnya. Hektarnya dibuka boleh. Yang sudah selesai silakan langsung ke depan kan ya. Liberal. Ih, Bapak nih. Liberal. Perdana Menteri Indonesia yang Perdana Menteri kan loba. Itu cukup pas. Tahu. Makanya buka bagi-bagi sesuatu soalnya. Nah, gitu aja sobek. Nah, gitu dong. Ayo udah. Mana udah? Ayo. Isi aja, bro, Pak Jro, isi aja dulu. Selesai, Bi? Loh. Gimana, Is? Gak boleh nyontek, Pak. Enggak, gak bakal nyontek. Waktunya 2 menit lagi. Masing-masing kelompok. Jangan ngiri, jangan ngiri. Menit lagi. Masing-masing kelompok. Ayo yang duluan. Ada poin lagi berarti yang duluan dinilai. Bian, HP-nya disimpan, Bian.
Boleh buka buku tapi jangan buka handphone. Masing-masing kelompok. HP-nya disimpan. Apa ya sistem ekonomi di Progreso ini? Yang lainnya masih banyak. Ojak, handphonenya Ojak disimpan dulu. HP-nya disimpan. Jangan ngiri, jangan ngiri. Ayo, yang cepat terus nilainya bagus dapat teh pucuk. Ayo. Per orang, satu kelompok dapat. Tidak ada yang buka handphone. Nanti aja. Ayo dipercepat. Udah belum? Handphonenya disimpan, tidak boleh buka handphone. Waktunya sudah habis, silakan dikumpulkan. Bapak ambil. Enggak. Waktunya habis. Waktunya habis. Soalnya sih. Namain dulu. Namain dulu ini, namain dulu. Ambil. Sudah bingung Andi. Selesai, Pak. Oke, duluan nih. Duluan. Namanya nama dulu. Nama kelompoknya? Iya. Ayo. Baru ya. Belum tentu, udah dulu. Ayo, dipercepat. Ini yang pertama. Ayo, belum ke depan. Kedua. Waktunya habis, silakan dikumpulkan. Sudah kumpulkan. Oke, cukup. Jul, namanya Jul. Ojak, mana Ojak? Dia ini Jul udah. Soalnya udah. Waktunya habis. Mana aja. Namanya Jul.
Nama ngenamain. Oke. Silakan duduk dulu. Oke, duduk. Semuanya duduk dulu. Oke. Sebentar dulu. LKPD-nya sudah selesai. Oke. Silakan dikumpulkan juga. LKPD-nya. Nggak usah. Satu buat itu tuh bang. Udah semuanya ya? Udah semuanya ini, selesai udah. Oke. Sebentar ya. Nanti Bapak cek dulu untuk nilai yang ininya. Nanti dapat hadiah yang paling pertama. Oke. Yang dinilainya pertama. Waktu dulu. Kecepatan dulu. Nanti kalau ada yang seri nilainya berarti berdasarkan waktunya. Yang pertama itu dari yang benarnya terlebih dahulu. Baru ke waktunya. Oke. Sebelum diakhiri, sebelum Bapak periksa, ada kesimpulan yang bisa kalian simpulkan hari ini apa yang kalian pelajari sih? Boleh? Apa Wan? Apa yang Wan dapatkan hari ini? Oke, terima kasih buat Wanda. Oke, dari Wanda barusan sudah menyimpulkan. Oke, siapa yang ingin hikmah apa yang bisa kalian ambil dari demokrasi liberal ini? Pelajaran apa yang bisa diambil? Boleh silakan Bi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau dari masalah teknis dan juga materi sudah dijelaskan oleh Wanda yang tadi, cuma saya akan menambahkan dari segi hikmah dan juga manfaat yang bisa kita ambil dari pelajaran demokrasi liberal ini. Kita pelajaran terjadi adalah sebagai Sebentar dulu ya, yang sebelah sana diperhatikan dulu. yang akan meneruskan kepemimpinan negeri ini juga harus bisa memilih dan memilah mana sebenarnya harus kita pilih atau harus kita terapkan di saat memimpin negara tersebut. Karena berkaca dari proses-proses atau kejadian-kejadian yang kurang terjadi dari demokrasi liberal, artinya kita tidak bisa semata-mata memecah belah bangsa karena bisa menimbulkan keterbelahan antar penduduk gitu Pak, antar daerah yang akhirnya akan memecah belah bangsa itu sendiri. Dan lebih baik kita memilih yang liberal atau yang tidak terpecah belah sistemnya agar terhindar dari sistem yang bisa memecah belah bangsa itu sendiri. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih banyak. Sebetulnya itu dari kalian tadi menjelaskan program kerjanya, kemudian sampai dengan kemundurannya ya. Banyak masalah yang muncul. Sehingga nanti ada sebuah pertanyaan lagi. Mengapa kabinet ini silih berganti? Apa alasannya? Kira-kira apa? Kenapa berganti? Ada 7 kabinet silih berganti. Kenapa? Kok bisa demikian? Bian mau? Kenapa Bian? Kemudian yang kedua yaitu masih terjadi perbedaan pendapat karena kan masih pas waktu itu bangsa yang masih berbagi-bagi pendapat. Oke, ada lagi. Tuh tangan lihat Bian dulu. Boleh Wanda lagi, silakan. Oke, tepuk tangan Bu. Bagus Wanda. Tadi berhubungan dengan yang dijelaskan tadi sama Galang juga ya. Galang tadi menyebutkan adanya mosi tidak percaya ya. Ada lagi di kabinet lain yang memunculkan mosi tidak percaya? Ada. Bahkan sebagian besar kabinet
memunculkan sebuah mosi tidak percaya. Kenapa? Alasannya apa sebetulnya? Karena ternyata, sebenarnya disimak dulu ya, kabinet-kabinet yang berdiri itu ternyata, ingat, ini demokrasi liberal. Siapa yang mengusungnya? Parlemen, berarti berhubungan dengan partai politik. Partai politik yang saat itu besar. Ada berapa? 4. Yang pertama, PNI, Masyumi, ada NU, dan juga ada PKI. Ada 4 partai besar. Yang paling besar mungkin adalah PNI, NU, Masyumi, dan juga ada PKI. Nanti berhubungan dengan pemilu pertama tahun berapa? 1955. Zaman siapa? Kabinet siapa? Burhanuddin Harahap. Burhanuddin Harahap. Jadi namanya adalah Burhanuddin Harahap. Itu pemilu pertama dan menghasilkan 4 partai besar tadi. Ada PNI, ada NU, ada Masyumi, ada PKI. Nah, dari sini sebetulnya kita bisa belajar banyak. Ternyata negara kita pernah mengalami 2, bahkan 3 sebetulnya. Awalnya kita presidensial tahun 45 sampai 49. Kemudian dari tahun 50 sampai 59 kita demokrasi liberal, 59 sampai 65 demokrasi terpimpin. Nah, minggu depan kita bahas mengenai demokrasi terpimpin. Dan ternyata kabinet liberal ini atau demokrasi liberal ini berakhir karena berbagai persoalan. Tidak hanya dari internal, dari eksternal pun banyak sekali persoalannya. Makanya akhirnya presiden memunculkan dekret ya. Tanggal berapa tadi? 5 Juli tahun 1959. Dan itu menandai berakhirnya demokrasi liberal dan berlanjut menjadi demokrasi terpimpin. Di rumah jangan lupa membaca mengenai demokrasi terpimpin. Oke, untuk hari ini kita cukupkan. Oh iya, sebelum cukupkan ada hadiah dulu. Hadiahnya untuk yang tadi presentasi saya dapat. Siapa yang presentasi? Oke, aduh lah. Aduh, tapi itu saya Andi. Oh ini dulu. Oke, ini untuk yang presentasi tadi mana? Oke, ini yang tadi. Oke. Satu lagi. Oke. Jadi semuanya kelompoknya kelompok terbaik. Oke. Terima kasih untuk hari ini. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Mudah-mudahan kita selalu sehat walafiat dan jangan lupa di rumah membaca Demokrasi. dan demokrasi terpimpin betul. Dan tapi ingat Soekarno, Jas merah. jas merah, jangan sekali-kali lupakan sejarah. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum pulang, sebelum keluar, silakan berdoa terlebih dahulu. Sekarang sama wakilnya. Oke, sebelum kita pulang, sebelum kita meninggalkan ruangan, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati mulai. Selesai. Bisalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak semuanya. Iya. Boleh ya ke kelas lagi. Minggu depan. Nah,